Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kembali kami menyapa. Semoga kita semua dalam keadaan baik. Mari mempersiapkan hati menyambut lawatan Tuhan melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Sabtu 6 November 2021. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Firman-Mu adalah pelita dan suluh bagi kaki kami. Kami rindu mendengarkannya Tuhan. Berbicaralah, ya Roh Kudus, tolong kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab Rut pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Rut pasal 3 ayat 1 sampai 18 demikian. Rut dan Boas di tempat pengirikan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan.
Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam dengan terkejut, terjagalah orang itu lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Engkau seorang perempuan baik-baik, maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak akan menebus engkau, Tuhan yang hidup, jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah, tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnya lah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimana anakku? Lalu diceritakannya lah semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Amin. Menjadi penolong yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mengalami seseorang datang meminta perlindungan terhadap saudara? Lalu bagaimana saudara memperlakukan orang itu setelah mengetahui persoalan dan masalahnya? Naomi memberi petunjuk kepada Rut supaya Rut pergi ke tempat Boas pada malam hari, bahwa setelah Boas tidur, Rut harus menyingkapkan selimut dari kaki Boas dan berbaring di sana. Hendaknya dipahami bahwa tindakan Rut sama sekali bukan tindakan amoral, sebab ini adalah sebuah tindakan simbolik untuk meminta perlindungan Boas. Dengan tindakan itu, Boas menilai Rut sebagai seorang perempuan yang jujur, sehingga Boas berjanji untuk menikahi Rut. Walaupun demikian, Boas tidak ingin bertindak gegabah, melainkan kepatuhan Boas terhadap hukum Allah memperlihatkan ketaatannya kepada Allah. Boas tidak sembarangan mengambil keputusan dengan semata-mata karena hasrat yang ingin segera terpenuhi. Akan tetapi, Boas mempertimbangkan apakah sudah sesuai dengan keadaan yang berlaku saat itu.
Petunjuk Naomi kepada Rut ke tempat pengirikan milik Boas adalah tindakan yang biasa pada zaman itu. Demikian juga tindakan Boas menebus Rut. Peristiwa Boas dalam menebus Rut adalah gambaran simbolik yang mengingatkan kita tentang bagaimana janji Allah menebus umatnya dari dosa. Boas dengan penuh kerelaan berkenan menebus Rut untuk mengangkatnya dari keterpurukan dan kemiskinan. Dan tindakan ini dapat kita maknai sebagai gambaran simbolik penebusan Yesus Kristus. Ia dengan kasih-Nya yang besar berkenan turun ke dalam dunia, berkorban untuk menebus dan melepaskan kita dari kuasa maut. Karena itu saudara, jadilah penolong terhadap setiap orang yang membutuhkan pertolonganmu. Amin. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam anakmu Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih pada malam ini. Tuhan memberi waktu dan kesempatan bagi kami kembali beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan, kiranya Roh Kudus memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami, sehingga ia tidak lalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh membawa warna baru dalam hidup dan penghidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kembali kami membawa kepadamu akan keberadaan jemaat-Mu dan siapapun yang dijangkau oleh layanan ini dimanapun mereka berada. Kami berdoa dan memohon Tuhan tetap menjaga, melindungi, memeliharakan mereka jauh dari berbagai mara bahaya, sakit, penyakit, bahkan virus corona sekalipun. Terpelihara dalam belas kasih-Mu, jauh dari kuasa-kuasa iblis dan kuasa-kuasa kegelapan. Kami berdoa untuk setiap cita-cita mereka Tuhan. Mari Tuhan dengar, mari Tuhan jawab pada waktu Tuhan. Cita-cita akan masa depan yang lebih baik, akan studi yang boleh cepat selesai, akan karir yang lebih baik, akan usaha yang lebih baik, akan pendamping hidup, akan kehadiran buah hati di tengah-tengah keluarga, akan pekerjaan yang lebih baik, dan berbagai-bagai hal Tuhan, termasuk hubungan dan relasi suami dan istri, orang tua dan anak, pelayan dan jemaat, bahkan saudara bersaudara. Kami berdoa, Tuhan berkenan mendengar dan menjawabnya pada waktu Tuhan. Ketika ada di antara saudara kami yang sedang berjuang dan bergumul karena sakit penyakit, Tuhan kami berdoa, pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Ketika ada di antara saudara-saudara kami yang bergumul karena duka cita, kami mohon ya Tuhan, teguhkan iman mereka, hiburkan mereka senantiasa. Bapa yang Maha Kasih, malam ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk waktu Tuhan beri kepada kami menjalani aktivitas kami hari ini. Dan malam ini kami boleh ada sebagaimana kami ada karena belas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terkhusus bagi saudara-saudara kami yang boleh merayakan ulang tahun mereka pada hari ini, kami bersyukur bersama dengan Novita Felicia Popang Sarungo, Giska Novta Lua, Ibu Adriana Roni Patana, Ririn Priscilia, Jevan Nofri Kala, Naura Noviandra Putri Prasetya. Bahkan mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya, tetapi hari ini mereka tengah merasakan sukacita atas pertambahan usia mereka. Kami berdoa dan memohon kepadamu Tuhan, berkati mereka Tuhan, topang mereka, peliharakan mereka senantiasa, dan sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Mampukan mereka menata tahun baru hidup mereka dengan takut akan Tuhan dalam kesetiaan penuh hanya kepadamu. Bagi saudara-saudara kami yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan, Tuhan juga memberkati keluarga mereka. Berkati Tuhan, terus menjadi nahkoda dalam bahtera rumah tangga mereka. Bapa, malam ini kami bersyukur dan berterima kasih untuk berbagai-bagai bentuk penata layanan program kerja yang boleh kami kerjakan, kiranya bermuara pada kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah, mari
memberkati pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke pelosok, memberkati kota tercinta kami ini agar kami terus boleh hidup dalam damai sejahtera Allah. Biarlah pemerintah kami terus bersinergi di dalam melayani masyarakat di seluruh tanah air ini Tuhan, di berbagai tempat dalam kapasitas mereka masing-masing. Biarlah ya Bapa, namamu terus dimuliakan. Tuhan, malam ini kami mau istirahat. Tuhan, peliharakanlah kami, kiranya kami boleh melaluinya dalam damai sejahtera-Mu. Esok hari kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampunan-Mu untuk salah dan dosa kami Tuhan. Dengar dan jawablah doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.